Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Arlan Novendra, Cahyani Yonita Putri, Dea Cantika. Kami akan menjelaskan materi mengenai hukum waris dalam Al-Quran dengan mata kuliah tafsir ayat-ayat Al-Quran, dosen pengampu Yogi Imam Perdana LC.MAG. Yang pertama adalah pengertian waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta seseorang yang meninggal dunia. Dengan kata lain, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan kepada ahli waris. Adapun ungkapan yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan adanya kewarisan dapat dilihat pada 3 jenis. Yang pertama adalah al-irth, berasal dari kata asli warisa yang berakar kata dari huruf-huruf waw, ro, dan sa, yang bermakna dasar perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. Yang kedua, al-faraid, berasal dari kata al-faraid yang merupakan bentuk jamak dari kata tunggal al-faridoh yang bermakna al-mafrudoh atau sesuatu yang diwajibkan. Yang ketiga, tirkoh, berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata taraka, artinya yang ditinggalkan. Kemudian yang kedua yaitu pembagian harta warisan menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran sangat jelas dicantumkan beberapa pembagian harta waris yang harus diterima oleh setiap ahli waris, dan siapa saja yang berhak menerimanya. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi awladikum lidzakari mislu hadbil unsayin. Wa in kunna nisa'an fawqa thnataini fa lahunna thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nis. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Wa illam yakul lahu waladu wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Wa in kana lahu iwatun fali ummihi sudusu min ba'di wasiyati yusi biha audain. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallahu kana aliman hakima, yang artinya Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya tentang orang tuamu dan anak-anakmu, maka tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Maka dari sini dapat dilihat bahwa Al-Quran sangat jelas, detail, dan adil dalam pembagian harta warisan kepada setiap ahli waris. Selain surat An-Nisa ayat 11 tentang masalah pembagian waris,
juga dibahas dalam surat An-Nisa ayat ke-7, 8, dan 12. Saya akan membacakan ayat demi ayatnya beserta dengan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍa, yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Surat An-Nisa ayat ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismatu ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa, yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Surat An-Nisa ayat ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Wa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha audain walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Wa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhu aw akhutun falikulli wahidin minhumus sudus. Wa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulusi min ba'di wasiyati yusa biha audaini khairat mudar wasiyatum minallah wallahu alimun halim, yang artinya, dan bagianmu suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka, istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dea Cantika. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang ahli waris dalam Al-Quran. Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Adapun golongan-golongan ahli waris yang berhak menerima waris dengan sebab yang telah disepakati berjumlah 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.
Mereka adalah yang pertama golongan laki-laki yang berhak menerima waris, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, anak laki-laki saudara kandung, paman kandung, anak dari paman laki-laki sekandung, anak dari paman laki-laki seayah, paman seayah, suami, orang laki-laki yang memerdekakan budak, anak laki-laki saudara seayah. Dan golongan perempuan yang berhak menerima waris yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, ibu dari pihak ayah, ibu dari pihak ibu, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, istri seorang perempuan, dan yang memerdekakan budak. Ahli waris yang harta warisannya telah ditentukan di dalam Al-Quran yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut. Yang mendapat setengah yaitu anak perempuan jika dia sendiri, anak perempuan dari anak laki-laki atau tidak ada anak saudara perempuan seibu, sebapak atau sebapak saja. Kalau saudara perempuan sebapak seibu tidak ada, dan dia seorang saja. Suami jika tidak punya anak atau keturunan. Yang mendapat 1/4 suami jika istri meninggalkan anak laki-laki atau perempuan atau cucu. Istri jika suami tidak ada anak dan tidak ada cucu. Kalau istri lebih dari satu maka dibagi rata. Yang mendapat 1/8 istri yang ditinggal mati suaminya dengan meninggalkan anak laki-laki perempuan dan selanjutnya atau menurun. Yang mendapat 2/3, 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. 2 anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki bila anak perempuan tidak ada. Yang mendapat 1/3 ibu jika tidak ada anak atau cucu atau anak dari anak laki-laki, dan tidak ada pula 2 orang saudara. 2 orang saudara atau lebih dari saudara seayah atau seibu. Yang mendapat 1/6, yang pertama ibu, jika beserta anak dari anak laki-laki atau 2 orang saudara atau lebih. Yang kedua bapak, jika jenazah mempunyai anak atau anak dari laki-laki. Yang ketiga, nenek yang sohih atau ibunya ibunya ayah. Yang keempat, cucu perempuan dari anak laki-laki atau seorang atau lebih jika bersama seorang anak perempuan. Bila anak perempuan lebih dari satu, maka cucu perempuannya tidak mendapat harta warisan. Yang kelima, kakek jika bersama anak atau cucu dari anak laki-laki dan bapak tidak ada. Yang keenam, saudara perempuan sebapak atau seorang atau lebih. Jika beserta saudara perempuan seibu sebapak. Bila saudara seibu sebapak lebih dari satu, maka saudara perempuan sebapak tidak mendapat warisan. Materi selanjutnya yaitu tujuan waris menurut Islam. Yang pertama, pembagian waris dimaksudkan untuk memelihara harta atau hifz al-mal sehingga sampai kepada individu yang berhak menerima harta warisan. Mereka memberikan legalitas atas kepemilikan harta warisan. Yang kedua, mengentaskan kemiskinan dalam kehidupan berkeluarga. Yang ketiga, menghindari perselisihan antara ahli waris atau keluarga mayat yang ditinggalkan. Menjaga silaturahmi keluarga dari ancaman perpecahan yang disebabkan harta warisan serta memberikan rasa aman dan adil. Yang keempat, merupakan suatu bentuk pengalihan amanah atau tanggung jawab dari seseorang kepada orang lain. Karena hakikatnya harta adalah amanah Allah Subhanahu wa taala yang harus dipelihara dan tentunya harus dipertanggungjawabkan kelak.
Yang kelima, adanya asas keadilan antara laki-laki dan perempuan sehingga akan tercipta kesejahteraan sosial dalam menghindari adanya kesenjangan maupun kecemburuan sosial. Yang keenam, melalui sistem waris dalam lingkup keluarga, pembagian waris ini dapat menimbulkan rasa kasih sayang antar anggota keluarga. Yang ketujuh, selain itu, harta warisan bisa juga menjadi media untuk seseorang membersihkan diri dari harta yang bukan haknya. Yang kedelapan, mewujudkan kemaslahatan umat Islam secara keseluruhan membedakan jenis kelamin karena pada masa jahiliyah, kaum perempuan tidak mendapatkan bagian warisan. Yang kesembilan, ketentuan hukum waris menjamin perlindungan bagi keluarga dan tidak merintangi kemerdekaan serta kemajuan generasi demi generasi dalam masyarakat. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya lanjutkan ke rekan saya Arlano Vendra. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang sebab menerima dan penghalang harta warisan. Sebab-sebab menerima warisan. Seseorang tidak berhak menerima warisan dari orang lain kecuali karena memiliki sebab-sebab tertentu. Adapun sebab-sebab yang menjadi seseorang mendapat warisan, yang pertama, pernikahan. Pernikahan adalah akad, ikatan yang menyebabkan halalnya hubungan antara laki-laki. Perempuan sesuai dengan aturan yang digariskan oleh syara. Akad ini menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Itu merupakan ikatan lahir antara dua orang, suami dan istri. Di antara keduanya tidak ada hubungan darah, dan justru karena itu pula keduanya dapat saling menikah. Dan karena perkawinan itu mereka saling mendapat warisan, walaupun belum terjadi percampuran. Yang kedua, keturunan. Secara etimologi, nasab berasal dari kata nasaban dan merupakan masdar dari kata nasaba yang sibu nasaban yang berarti kerabat, keturunan, menetapkan keturunan. Yang ketiga, memerdekakan budak. Memerdekakan budak adalah seseorang yang memerdekakan budak laki-laki ataupun budak perempuan. Dengan memerdekakannya, maka ia berhak atas wala atau kemerdekaan. Ia dapat menjadi walinya kalau yang memerdekakannya tidak mempunyai wali. Jika budak yang dimerdekakan itu meninggal dunia serta tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh orang yang memerdekakannya. Penghalang menerima warisan. Yang pertama, berbeda agama. Sebab yang pertama, seseorang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, begitu juga sebaliknya. Yang kedua, pembunuh. Adapun menurut sebab kedua, apabila dengan sengaja seseorang membunuh seseorang yang akan mewariskan harta kepadanya, maka ia tidak diperbolehkan harta warisan dari yang dia bunuh tadi. Yang ketiga, perhambaan. Adapun menurut sebab ketiga adalah perhambaan. Para ulama telah sepakat perhambaan merupakan penghalang kewarisan. Hanya itu materi yang dapat saya jelaskan. Saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.